Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya. Amin ya robbal alamin. Di Indonesia banyak sekali daun-daun kering yang berguguran di mana-mana ya, termasuk di halaman rumah maupun kebun milik kita. Namun seringkali kita mengabaikannya, bahkan disapu bersih untuk dibakar atau dibuang begitu saja. Sebaliknya di negara-negara maju, daun kering sangat diminati untuk dijadikan kompos. Salah satu alasannya adalah tanpa menunggu tanaman dipangkas terlebih dahulu, dan dedaunan kering kebanyakan berasal dari tanaman besar yang berguguran, bukan gulma, dimana jika gulma dipakai untuk kompos maka biji-bijinya akan ikut serta yang justru akan mempengaruhi kualitas kompos yang dibuat. Untuk membuat kompos daun kering yang berkualitas, kita dapat meningkatkan hasilnya dengan percepat proses pembuatannya dalam jangka waktu 2-3 minggu saja, hanya dengan menambahkan beberapa bahan organik seadanya yang mudah didapat di sekitar kita. Umumnya proses pengomposan bahan organik akan memakan waktu sekitar 2-3 bulan, bahkan lebih jika bahannya dari dedaunan kering. Menariknya juga, proses pembuatan kompos ini tidak memerlukan agen mikroorganisme seperti E4 untuk mempercepat proses pembuatannya. Apa saja bahan organik tambahan yang akan kita pakai serta bagaimana cara membuatnya dengan cepat? Jangan kemana-mana ya, yuk langsung kita saksikan proses pembuatannya. Bahan-bahan untuk pembuatan kompos berkualitas dari daun kering adalah dedaunan kering, air cucian beras, nasi atau nasi basi, tanah biasa, dan tanah di bawah pohon bambu. Agar memahami dengan baik, berikut penjelasan masing-masing bahan tersebut. Daun kering mengandung unsur karbon tinggi sekitar 45%. Karbon merupakan komponen utama pembentuk seluruh zat organik seperti karbohidrat, protein, minyak, lignin, fenol, selulose, klorofil, enzim, vitamin, hormon, dan lain-lain. Dari fungsi tersebut, karbon akan membentuk figur fisik tanaman berikut jaringan dan organ-organ serta senyawa-senyawa organik. Air cucian beras mengandung banyak nutrisi seperti 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% mangan, 50% fosfor, 60% zat besi. Selain itu mengandung kalsium 2,944%, magnesium 14,252%, sulfur 0,027%, Fe atau zat besi 0,0427%, dan boron 0,043%. Selain itu, air cucian beras dapat mendorong pertumbuhan mikroorganisme di dalam proses pembuatan kompos, sehingga proses pengomposan dapat terjadi dengan cepat ya. Berikutnya adalah nasi atau nasi basi. Penggunaan nasi atau nasi basi adalah sebagai substrat untuk mengundang atau mempercepat terbentuknya koloni mikroorganisme lokal, sehingga mempercepat pula proses pengomposan. Selain itu, nasi atau nasi basi mengandung unsur hara nitrogen sebesar 0,7%, fosfat atau P2O5 sebesar 0,4%, K2O 0,25%, kadar air 62%, bahan organik 21%, kalsium oksida 0,4%, dan rasio Cn. Dengan kandungan tersebut, maka nasi basi dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Berikutnya adalah tanah di bawah pohon bambu dan tanah biasa. Penggunaan tanah di bawah pohon bambu adalah sebagai sumber mikroorganisme. Khusus tanah bambu mengandung lapukan dari daun, ranting, pelepah, akar, dan mungkin juga pohon bambu yang lapuk. Proses dekomposisi yang secara alami tersebut mengakibatkan tanah sangat subur. Semua bagian dari tanaman bambu, daun, pelepah, ranting, pohon, dan akar, terutama yang sudah lapuk, mengandung cendawan positif seperti Trichoderma viride yang dapat memangsa cendawan patogen, seperti salah satunya cendawan fusarium penyebab busuk akar, batang, daun, dan buah. Itu sebabnya tanaman bambu sulit terserang hama penyakit ya. Berikut cara pembuatannya dengan mudah. Ambil dedaunan kering yang berguguran di halaman, kebun atau pekarangan maupun hutan-hutan jika memungkinkan ya.
Selain manfaatnya untuk pembuatan kompos bagi tanaman, kita juga ikut melestarikan kebersihan lingkungan, menghindari bau busuk akibat proses fermentasi di alam terbuka. Hancurkan atau potong kecil-kecil dedaunan kering tersebut, masukkan ke dalam wadah seperti terlihat. Ini hanya sebagai contoh ya, banyaknya daun kering di dalam video ini kurang lebih sebesar volume ember 10 liter. Rendam dengan air seperti terlihat. Fungsi perendaman adalah agar menjadi lembek sehingga mudah dan cepat diuraikan oleh mikroorganisme. Tuangkan air cucian beras kurang lebih 300 ml. Tambahkan nasi atau nasi basi sebanyak 300 gram. Agar memudahkan proses pencampuran nasi dengan dedaunan, larutkan nasi atau nasi basi dengan air secukupnya ya. Aduk rata campuran tersebut dan simpan di tempat teduh selama sehari semalam. Setelah sehari semalam, pisahkan dedaunan dari air pada ember tersebut. Angin-anginkan untuk mengurangi kadar air yang terlalu banyak. Setelah kadar air berkurang, tambahkan tanah di bawah pohon bambu sebanyak 250-300 gram dan tanah biasa sebanyak 250-300 gram. Aduk rata. Masukkan ke dalam karung dan ikat dengan tali. Simpan selama kurang lebih 2-3 minggu di tempat teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan lupa untuk mengaduk-aduk kompos selama proses fermentasi setiap 3-5 hari sekali ya. Setelah kurang lebih 2-3 minggu, kompos telah jadi seperti terlihat dan siap digunakan untuk tanaman atau campuran pada media tanam. Kita contohkan pengaplikasian kompos ini pada tanaman anggur ya. Kebetulan tanaman anggur yang saya tanam telah memasuki masa generatif untuk dibuahkan kembali, di mana membutuhkan pemupukan vegetatif selama 4 kali pemupukan untuk penyuburan terlebih dahulu sebelum aplikasi pemupukan generatif. Oke semuanya, itulah cara membuat kompos dari daun kering dengan meningkatkan kualitasnya memakai bahan-bahan organik tambahan seadanya serta tanpa penambahan agen mikroorganisme seperti EM4 maupun molase. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komentar ataupun share ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa.